Selamat siang semua kepada Bapak dan Ibu dosen, kepada dosen pembimbing dan tamu yang sudah hadir. Kesempatan kali ini saya sebagai Ketua Kelompok 14 akan memperkenalkan anggota kami yang dimana ada saya sendiri, Oktio Anugrah, dan ada Saudara Partai Tobing dan Saudari Ingrid Meteari. Pada final project kali ini kami dibimbing oleh Ibu Rainisa Maini Herianto, STMT. Untuk tema yang kami ambil yaitu Cool, Safe, and Clean, yang dimana bertujuan untuk membuat desa menjadi tempat yang kaya akan tumbuhan hijau sehingga mendapatkan udara yang sejuk dan adanya sumber air yang bersih, desa yang selalu bersih sehingga orang-orang yang tinggal di desa dapat merasa nyaman tanpa menghilangkan budaya dan kearifan lokal dari desa Indragiri tersebut. Berikutnya ada inovasi. Berikut ada beberapa inovasi yang akan kami kembangkan, yang dimana akan dijelaskan langsung oleh Saudari Ingrid. Baik, terima kasih untuk Saudara Oktio. Inovasi-inovasi tersebut yaitu pembangkit listrik mikrohidro atau PMLTH, tempat wisata, puskesmas, perpustakaan, rumah pembibitan, rumah kompos, rumah produksi kopi, dan budidaya cacing tanah. Next. Untuk inovasi yang pertama yaitu pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PMLTH. Dengan melihat keadaan dusun sepertinya sangat minim dengan adanya listrik, oleh karena itu diperlukan sumber listrik yang dapat mencakup seluruh kebutuhan desa. Oleh sebab itu, pembangkit listrik yang bisa dimanfaatkan dari sumber energi aliran air yang ada di lingkungan sekitar cukup memadai sehingga bisa dibuat pembangkit listrik tersebut. Next. Inovasi selanjutnya yaitu tempat wisata. Melihat keadaan dari dusun, seharusnya sangat cocok bila dibuat sebuah tempat wisata yang dapat menarik pengunjung seperti outbound, area camping, dan lain-lain. Dan dengan adanya tempat wisata ini akan memberikan penghasilan tambahan kepada dusun tersebut, karena orang-orang dari kota akan datang untuk melepas penat mereka, sehingga para penduduk desa dapat menambah mata pencaharian mereka. Mata pencaharian yang cocok di tempat wisata tersebut seperti membuka warung makan sekitar tempat wisata, tempat jual souvenir khas dusun Indragiri, tempat sewa alat camping, dan tour guide apabila mau mengeksplor kawasan dusun. Kemudian slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Partahi. Terima kasih kepada saudari saya Ingrid. Selanjutnya inovasi yang kami berikan yaitu adalah puskesmas. Tentunya kita tahu kesehatan adalah hal yang sangat penting bagi seluruh rakyat Indonesia dan itu tidak beda dengan warga dusun Indragiri. Oleh karena itu, diperlukan tenaga medis yang dapat merangkul dusun tersebut. Dan dengan adanya puskesmas di dusun tersebut, tentunya akan sangat membantu warga sekitar apabila ada yang sakit dan lain-lain. Dikarenakan kita tahu jarak dari puskesmas ke dusun Indragiri dari puskesmas yang ada saat ini itu cukup jauh. Oleh karena itu diperlukan puskesmas untuk tenaga medis yang dapat membantu dan siaga di dusun Indragiri apabila ada yang sakit, kecelakaan, dan lain-lain. Dan ini kita bisa melihat desain yang sudah kami buat dari puskesmas dusun Indragiri itu nantinya. Inovasi selanjutnya yaitu adalah perpustakaan. Tentu untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada saat ini, tentunya perpustakaan adalah salah satu solusi yang dapat diberikan kepada anak-anak zaman sekarang. Dan dengan adanya perpustakaan di dusun Indragiri akan dapat meningkatkan kualitas dan pengetahuan anak-anak yang ada di dusun desa tersebut. Oleh karena itu orang tua harus meningkatkan minat membaca pada setiap anaknya. Agar dengan dibuatnya perpustakaan di dusun ini, anak mulai dari SD, SMP, dan SMA dapat menggunakannya bila ada tugas yang ingin dikerjakan. Karena kita tahu sekolah yang cukup jauh dari dusun, sehingga mungkin anak-anak nantinya akan kesusahan bila mereka ingin mengerjakan tugas mereka. Dan perpustakaan ini dapat memberikan buku yang dapat membantu orang-orang yang ada di dusun tersebut. Dan mereka tidak kesusahan bila mencari buku yang mereka inginkan bila ada tugas yang diberikan oleh guru
Dan ini adalah desain yang ingin kami buat untuk perpustakaan yang ada di Dusun Indragiri nantinya. Untuk inovasi selanjutnya itu adalah rumah pembibitan. Kita tahu rumah bibit adalah di mana tanaman dibudidayakan. Material yang digunakan terbuat dari kaca atau plastik, sehingga dapat menerima panas melalui radiasi elektromagnetik dari sinar matahari yang dapat memanaskan tumbuhan, tanah, dan lain-lainnya. Tentu kita tahu Dusun Indragiri sudah mempunyai rumah pembibitannya sendiri, akan tetapi kami yang kita tahu membuat desain yang lebih luas untuk Dusun Indragiri, karena kita tahu Dusun Indragiri dengan hasil alam yang melimpah ruah, maka rumah bibit yang bagus dan luas tentunya akan memberikan hasil panen yang bagus juga. Dan di sini kami melihat bahwa dengan diperluas dan diperbaiki rumah bibit yang ada saat ini dapat meningkatkan kualitas panen yang ada dari Dusun Indragiri. Dan ini adalah desain kami dan ukuran yang akan kami rencanakan untuk pembuatan rumah bibit yang ada nantinya di Dusun Indragiri tersebut. Untuk rumah kompos, renovasi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari saya, Ingrid. Ya, baik, terima kasih untuk saudara Partai. Inovasi tersebut yaitu rumah kompos. Pupuk kompos salah satu pupuk organik buatan manusia yang dibuat dari pembusukan sisa-sisa bahan organik seperti tanaman maupun hewan. Dengan adanya hewan ternak di Dusun Indragiri ini, maka dari itu kami berencana untuk membangun rumah kompos yang dimana dapat memanfaatkan kotoran hewan ternak menjadi pupuk organik yang berkualitas dan ekonomis. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Oktio. Baik, terima kasih Saudari Ingrid. Untuk inovasi selanjutnya yaitu rumah produksi kopi. Dari hasil alam yang ditanam, kopi adalah salah satu mata pencaharian dari dusun tersebut. Akan tetapi, hasil dari kopi yang saat ini ada di Dusun Indragiri masih dalam olahan mentah. Oleh karena itu, akan bagus apabila ada tempat yang bisa langsung mengolah kopi tersebut dalam kopi kemasan, dan tentunya apabila dijual akan bisa menambah pendapatan warga yang ada di Dusun Indragiri tersebut. Untuk inovasi selanjutnya ialah budidaya cacing tanah. Untuk inovasi budidaya cacing tanah akan dijelaskan langsung oleh saudara Partai. Terima kasih. Selanjutnya, inovasi yang kami berikan yaitu adalah budidaya cacing tanah. Cacing tanah adalah termasuk salah satu hewan yang tidak memiliki tulang belakang, dan cacing tanah ini sudah tidak asing lagi untuk telinga kita semua, terutama bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan. Cacing tanah yang dibudidayakan dapat memberikan banyak sekali manfaat untuk setiap orang, yaitu seperti dapat digunakan sebagai obat, menyuburkan tanah, dan tentunya dapat dibuat sebagai salah satu mata pencarian untuk Dusun Indragiri. Karena kami melihat keadaan desa yang memanfaatkan sumber daya alam sebagai mata pencarian utama, itu tidak ada salahnya kita membuat tempat budidaya cacing tanah yang nantinya apabila berkembang dengan baik dapat membuat kemajuan sektor ekonomi masyarakat yang ada di dusun tersebut. Karena kita tahu dengan adanya cacing dapat menyuburkan tanah, itu akan bersifat simbiosis mutualisme kepada tumbuhan, dan tumbuhan nanti hasil panennya pasti akan lebih baik lagi. Dan ini adalah side plan yang sudah kami rencanakan untuk desa Dusun Indragiri tersebut. Kami tidak merubah banyak jenis dari tempat posisi-posisi rumah, akan tetapi kami akan memperbarui seperti inovasi-inovasi yang kami berikan seperti pembangkit listrik, tempat wisata, tempat pembibitan, rumah kompos, budidaya cacing tanah. Di sini semua sudah kami masukkan dan nantinya akan kami buat semenarik mungkin untuk dapat menarik perhatian orang-orang dan wisatawan yang akan datang ke desa Dusun Indragiri tersebut. Dan ini adalah dena contoh rumah tinggal yang akan kami desain untuk desa Indragiri tersebut. Di mana kita tahu rumah di Dusun Indragiri tersebut sekarang memang sudah cukup bagus, akan tetapi kami mau membuat seperti tema yang kami buat yaitu cool, clean, di mana setiap rumah yang akan kami buat nantinya akan kami perhatikan setiap kualitas udara, pencahayaan, dan ini adalah desain yang kami buat dari sebagian rumah yang akan nantinya kami rencanakan.
Ya, sekian presentasi dari kelompok kami dan final project kami. Apabila ada pertanyaan, waktu dan tempat dipersilahkan. Presentasi kami, terima kasih.